nikah, nah itu pasti akan disahkan melalui cara-cara yang ada di agama kita masing-masing, ya. Dan saya juga nggak terlalu tahu tentang budaya Yahudi, tetapi saya bisa memahami bahwa ketika di Yahudi orang sudah bertunangan, berarti itu sudah dianggap sebagai suami dan istri. Berarti betul. Beda abangku. Abangku di ayat atas 18 mengatakan di situ bertunangan, di 19-nya sudah suami istri. Nah, di sini apakah murni Maria ini adalah perempuan suci? Ini versi Bible ya, versi Bible. Karena di sini dia bertunangan, di 19-nya ternyata suami istri dia ternyata. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ternyata ini sudah suami istri. Ya. Berarti anak Yosef dong. Nah, Ini Anda tahu nggak bahwa ini yang namanya itu Pak Abangku, dikatakan yang namanya suami istri tidak ada yang bisa menjamin kesucian, tidak ada. Maria sendiri berkata ketika malaikat itu datang kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Maria sendiri berkata bahwa dia itu belum berhubungan intim. Iya, saya mengerti. Artinya dia perawan. Ya bagaimana ini sudah sama-sama dia, suami istri dia. Iya, bagaimana dia tahu cara perawannya itu, mentes perawan atau ya tidak? Bagaimana? Kita kan sudah baca ya kan? Kita sudah tahu bahwa Maria berkata bahwa dia itu secara akal sehat. Tunggu dulu abang. Secara akal sehat, ketika kita sudah bersama-sama suami istri, yang namanya berhubungan badan, Pak, ya boleh dikatakanlah 100% lah. Pasti mereka lakukan. Kenapa demikian? Karena di sini jelas. Karena Yusuf suaminya, ini sudah suami istri, abangku. Abang, jangan kita menarasikan seperti kehidupan kita. Kita belum menikah sudah kumpul kebo, lalu kita katakan bahwa oh pasti Yusuf dan ini Maria itu sudah berhubungan seks karena merujuk kepada kehidupan kita. Dengarkan abangku. Mungkin saya tidak mengatakan begini. dia kumpul kebo. Ini sudah suami istri. Ini sudah suami istri. Sudah suami istri ini. Apakah ada jaminan mengatakan bahwa tidak ada campur tangan benih dari Yusuf? Nah, ini sudah suami istri, kawanku. Abang, yang namanya laki-laki, Pak. Itu kan asumsinya abang. Itunya maunya abang bahwa Maria dan Yusuf itu pasti sudah berhubungan seks. Itu kan pasti, itu kan maunya abang. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang tertulis di Alkitab, bahwa Maria itu belum disentuh oleh laki-laki, itu pengakuan Maria. Bang Setia dulu, ganti Bang Dalbo ya, Bang Dalbo masuk. Di mana catatannya itu, Pak? Maria belum pernah disentuh laki-laki. Di mana, Pak? Inilah resikonya kalau perempuan bersuami. Tidak ada jaminan dia adalah perawan. Nggak ada, karena dia ternyata punya tunangan dan ternyata di bawahnya dia suami istri ternyata, saudara-saudara yang terkasih. Terus abang berpikir bahwa karena sudah suami istri, lalu otomatis mereka berhubungan intim begitu? Dengarkan dong. Artinya Maria sudah tidak perawan ketika dia dengarkan dulu abangku. Saya mau bertanya kepada semua yang hadir di sini maupun di bawah. Ketika kalian bersuami istri, apakah Anda lakukan yang namanya hubungan badan? Saya tanya. Oh pasti, jujur. Bang. Pasti, Jujur yang di bawah silakan typin. Ketika Anda suami istri, ya apalagi baru-barunya ini loh, baru-barunya, apakah Anda melakukan yang namanya lu gak binasa? Semua menjawab pasti. Kita perkuat dulu ya, Wahyu 22:16. Di situ juga dikatakan, aku Yesus
Tunas yaitu keturunan Daud. Sebelum lanjut, Yang menjadi ya, keturunan Daud adalah Yosef. Saya izin dulu ya, mau sholat. Lanjut dulu. Ya, yang menjadi keturunan Daud itu adalah Yosef. Maka mengaku di situ, aku tunas Daud, keturunan Daud dia. Berarti Yosef lah yang menjadi bapaknya Yesus. Abang, Daripada keturunan kelahiran Batseba. Ya. Yesus dari keturunan Daud itu bukan diambil dari Yusufnya, tetapi dari Maria, Di keturunan Daud. mana datanya Maria? Coba dulu ambil silsilahnya. Dia kan keturunan dari Batseba. Istri selingkuhan daripada Daud. Siapa itu? Yosef. Anda ini nggak paham Alkitab, tapi sok tahu ya. Apa yang harus kau pahamkan? Ayo. Saya bacakan supaya kalian paham ya. Pemberitahuan apa yang tentang kau kelahiran bacakan? Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan Tadi waktu dicobai iblis dia Allah. Kata Maria Allah itu, kepada sekarang malaikat itu. ayat ini anak Allah. Bagaimana ini kingdom? Lah, Tadi waktu kau karena baca, janganlah dia kau coba datang Tuhan sebagai Allahmu. manusia. Ah. Dia datang sebagai manusia. Kau kejar kau di sini, ku kejar kau di sini. Sebagai manusia, makanya ia disebut anak Allah. Ya. Tadi Dan saya waktu tanya, dicoba kalau iblis, sudah sebagai anak Yesus Allah, mengatakan, bro, Ah. kalau sudah menjadi Ah. anak Allah, artinya dia Allah apa enggak? Tadi waktu dicobai Kalau iblis, dia ya. sudah disebut anak Dengarkan dulu. Allah, Oh, karena Musa juga anak Allah. Sulaiman juga anak Allah, Salomo. Anak Allah itu ada orang-orang soleh. Kau jangan definisi seperti itu. bro, ini Musa juga malaikat anak sendiri. Allah, bro. Bro, Ini dengarkan dengarkan aku dulu. Musa juga anak Allah. Salomo juga anak Allah, Daud juga anak Allah. Oke, tunggu sebentar saya Orang-orang selesaikan soleh pertanyaan itu dulu. dikategorikan sebagai anak Allah. Oke, saya lanjut dulu ya. Anak Kata Allah bukan Maria kepada menjadi, malaikat dia itu, otomatis jadi bagaimana Allah. hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha Iya, tinggi siapa akan itu Roh menolong Kudus? kau. Sebab itu anak Aku yang tanya dulu akan kau, kau siapa itu Roh lahirkan Kudus? itu akan disebut Kudus, Roh anak Kudus Allah. itu siapa? Jawab. Ya, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Rohnya Allah sendiri. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apakah Allah itu adalah Bapa? Ya, Allah itu adalah Bapa. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, artinya Berarti dia Yesus adalah memutih Bapa. ibunya, kan? Artinya Yesus adalah Allah. Berarti dia menjadikan ibunya, terus menjadikan ibunya hamil, terus yang lahir dia kan? Nah, kau sudah ngawur. Ya Allah itu kan dari Roh Kudus itu kan dari Allah. Ya, makanya Yohanes 1 ayat 14 itu sudah tergenapi, ya. Iya, Firman tergenapi itu gimana menjadi caranya? Nah, Sebelum Nah, dia kan saya menjadi manusia, bilang. dia di mana? oke, saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi supaya Anda buka otakmu supaya pintar dikit ya. Iya, di mana caranya?
Mau 10 kali kau baca nggak bisa menentang bahwa yang menjadikan Yesus, yang menjadikan Maria hamil itu adalah Roh Kudus, ada yang adalah esensi Bapa itu sendiri. Dan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Lah, ya itu karena Yesus sudah terlahir, dia sudah lahir. Iya, Yesus sudah terlahir, yang Yesus itu sendiri adalah Bapa itu sendiri kan. Lalu? Berarti dialah yang menciptakan ibunya, terus membuntingi ibunya, terus yang lahir dia. Makanya belajar Coba yang jelaskan benar. dari kamu, gimana cara menjelaskannya kalau itu bukan itu yang terjadi? Karena kalau kita jika merujuk bukan itu kepada yang terjadi, ya ayo jelaskan sama aku. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas ya kan. Sampai ke Yohanes 1 ayat 14, ia menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Nah, bagaimana ia menjadi manusia? Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca ya, di Lukas 1 tentang kelahirannya. Ya, bahwa ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Jadi ada korelasinya Yohanes 1. Iya, yang menjadikan Maria hamil Roh Kudus itu kan? Iya, mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus menghamili Maria. Iya, yang menjadi suaminya Maria itu Roh Kudus. Aduh, Tuhan ngampung. Kenapa ya kok kalian ini botol sekali ya? Al-Qur'anmu sendiri juga berkata bahwa Yesus itu Kok lompat-lompat kayak monyet. Itu dulu Quran jelaskan yang menjadikan Maria hamil itu Roh Kudus itu bahwa sendiri ya. Yesus itu mengandung dari Maria Roh mengandung Allah. dari Roh Kudus kan? Benar Roh nggak? Kudus itu Benar adalah Bapa nggak? Apa sendiri kata kan? Quranmu? Benar nggak? Apakah kata Quranmu bahwa Aku lanjut Yesus dulu, itu Bayu. Aku mau Maria maghrib. mengandung dari Silakan. Roh Kudus, Host, dari Roh aku Allah? izin mute. Hah? Sholat maghrib, ya. Kalian ini. Oke, saya mau tanya dulu. Dari tadi itu kalian sudah banyak bertanya sama saya. Saya mau tanya sama kalian. Siapa yang siap untuk menjawab pertanyaan saya? Abah saya. Ya Ustaz Hatta. Dari tadi kalian sudah banyak bertanya. Sekarang saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan. 24 Oke. jam buat kingdom ya, silakan. Jangan Ya, diskusi, baik. bertanya terus. Baik. Sejak kapan Allah SWT itu dikenal? Oke. Dan siapa yang dan Sejak bentar. Nabi sudah saya jawab. Sejak kapan? Bentar, belum selesai. Sejak kapan Allah SWT itu dikenal dan diperkenalkan oleh siapa? Oke. Silakan jawab. Nah, Allah itu diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham. Al-Baqarah 127. Ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Mana tanda-tandanya kalau dia yang membangun Ka'bah? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di sana ada tanda-tanda tempat pijakannya ketika Abraham membangun Ka'bah. Makanya Ka'bah Oke. itu adalah Di skip. oh, sudah apa? Silakan apa lagi? Di skip dulu. Lanjut. Sejak kapan Sejak Abraham Nabi membangun Ibrahim Ka'bah? ke Mekah. Sejak kapan Abraham membangun Mekah? Nah ini ayatnya. Wa id yarfa'u Ibrahim Al-Baqarah 127. Oke. Siapa yang menulis kitab Al-Baqarah itu? Surah Al-Baqarah itu ditulis Itu oleh siapa? firmannya Allah. Firmannya Allah. Siapa yang menulisnya? Lo dihafal oleh Nabi Muhammad dan dibukukan. Siapa yang menulisnya? Oke, yang menulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Ya. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah itu? Loh, semuanya ditulis oleh 10 sahabat ini. Yaitu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, terus Zaid bin Sabit, Zaid bin Qais. Oke. Ayat, coba sebutkan salah satu ayat itu yang ditulis oleh salah satu nabinya itu. Siapa yang menulisnya?
Oke. Contoh ini. ayat yang Anda bacakan tadi, Bang, itu ditulis oleh siapa? Al-Quran itu, Namanya siapa? Dengerin dulu. Setiap wahyu turun, maka Rasulullah selalu memanggil sekretarisnya atau juru tulisnya. Siapa saja juru tulis yang terkenal di zamannya Rasulullah ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Udah itu yang menulis. Oke. Itu Anda menyebutkan semua nama itu. Ayat yang tadi Anda sebutkan itu Semuanya, ditulis. 200. Iya, ditulis. Semuanya. Jadi satu ayat itu, Ketika wahyu satu ayat turun. sebentar Bang. Bang, sebentar. Satu ayat itu ditulis oleh 10 sahabatnya Muhammad ini. Satu ayat itu. Bukan satu ayat, semuanya Al-Quran itu setiap wahyu turun. Salah satu ayat yang Anda sebutkan itu tadi Gak usah ditulis kayak oleh gitu. siapa? Intinya Namanya siapa? Hei bang, ini loh. Setiap wahyu turun, Rasulullah itu selalu memanggil sekretarisnya. Ya. Siapa? Jadi Al-Quran itu bukan hanya ditulis, tapi dihafal. Bukan hanya Oke, dihafal, tapi juga baik, ditulis. dihafal. Terus yang menulisnya siapa? Ya tadi 10 itu. Ah, masa satu ayat itu ditulis oleh 10 orang? Loh kenapa wong setiap turun kadang-kadang Rasulullah ini loh kan Al-Quran turun beransur-ansur ya. Makanya Abang. setiap Al-Quran itu turun kadang-kadang Rasulullah yang dipanggil Zaid bin Sabit atau Ali atau Ubay bin Oke. Ka'ab. Baik. Coba Anda sebutkan satu ayat saja, coba. Sebutkan satu ayat saja. Loh satu ayat gimana? Semua Al-Quran Tidak itu ada dijelaskan. yang Tidak. menulis. Gimana sih? Salah satu ayat, coba Tidak Anda sebutkan ada. dan siapa yang menulisnya. Intinya setiap Al-Quran itu turun, yang menulis kan tidak sekaligus Al-Quran itu beransur-ansur. Ya, Iya. terserah Rasulullah. Ketika Iya. Al-Baqarah itu Penulisnya siapa? oke, Zaid bin Sabit. Oke, terus apa lagi? Oh, mana? Sebut, coba buka ayat Al-Baqarah itu yang ditulis oleh yang kamu sebutkan Jadi ini nanya- bin Sabit atau siapa tuh? Ya, udah dijelasin. Kalau aja seperti namanya. Abang, Udah silakan kalau nanya lagi. seperti Udah, Lukas. kalau kamu udah nanya Bang. lagi, sudah aku jawab. Sekarang silakan nanya apa lagi? Tak kasih waktu seumur hidup kamu. Kalau kamu debat dengan saya, kamu udah paham Bible, nggak mungkin berani kamu. Kamu tuh cuma disuruh bertanya, sudah dijawab. Nanti ditantang debat Biblemu, kencing berdiri kamu. Kamu udah mungkin paham Bible. Ya. Ayo gimana? Mau dialog apa mau bertanya lagi? Silakan. Kencing berdiri. Pendetamu lo udah mungkin berani debat dengan saya itu. Kalau tentang Bible itu, ayo. Nah, gimana? Dibuka mute-nya. Cuma disuruh bertanya udah dijawab. Oh ya Tahta, oke saya tantang kamu debat sekarang, bacot Oke, kau sekarang. gede banget. Ayo Apa yang Tahta, kamu ayo, kuasai? Oke, apa yang kamu Bacot kuasai? Kau gede kau, kencing Oke, sekarang berdiri. ini Mama kau temanya. kencing berdiri. Kau Oke. yang pipi celana kau Ya, kutanya sekarang posisi udah, kau. Ayo ini kita diskusi. temanya di atas ini. Tentukan topik pakai timer sekarang Tahta. Aku Itu, tantang kau. itu, Ayo, itu tantang topiknya kau. itu, kuning itu, weh. Buntung kau yang gede. Kuning itu loh, silakan. Kamu narasikan, kamu dulu, silakan. Batal kali tangan kau. Ayo. Ayo silakan. Oke, jangan di mute. Siapa yang mute itu? Jangan di mute. Batal kali tangan kau mutmu. Kau pengecut. Silakan itu. Tantang kau, Tahta. Itu judulnya sudah ada temanya Ayo. di atas. Silakan. Saya atau Aku kamu dulu? tantang yang kau pengecut sekarang pakai timer sekarang. Ayo. Oke, silakan. Kamu Pakai timer. dulu. Ya udah, Oke, saya silakan. timer. Apa topiknya? Saya Apa timer, topiknya? saya. Topiknya apa? Itu. Yesus Siapa sih? bertuhan versus Allah SWT bertuhan. Gimana? Udah silakan, udah iya, silakan. Ya, apa judulnya? Itu setuju ya? Iya, udah setuju, ayo. Oke, ya, oke. Surah Al-Ma'arij 70 ayat 40. Apa itu lo temanya, Oh, diam dulu Itu kau, lo aku temanya, waktu silakan. sekarang, kamu diam sekarang. Ya, diam mulutmu itu. Ya, aku bungkam mulutmu itu sekarang. Kau Silakan, panggil kemari silakan. cuma. Silakan. Ya, oke, sekarang aku sekarang. Al-Ma'arij 70 ayat 40 berkata, aku bersumpah demi Tuhan. Allah berkata, aku bersumpah demi Tuhan. Aku adalah Allah. Oke, sudah saya jawab. Tapi Mas, Saya kau jawab. diam dulu mulutmu itu. Udah saya oi. jawab. Aku sekarang. Nah, kalau ke saya udah butuh lama-lama kalau ke saya. Jadi Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Karena yang punya timur dan barat Allah sendiri. Mana dalilnya? Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati sama wal kau, ard. Juma kau. 1 menit, 1 Kepunyaan menit. Allah lah. 1 menit, ku bungkam. Tangga mana panggil kemari Juma. Ya. Ini jangan mood, katal kali tangan. 1 menit gimana host? Mana host? Oh main mood, katal kali tangan kau.
Ayo debat. Apa kau ini kayak jago Debat yang kali fair. kau. Tangan kau. Kalau Mohon mute Ibrahim, kalau kau Gantian mau kalau kau berdiskusi jangan- dengan baik. Belum ada 1 menit. Mau para berdiskusi pengecut dengan baik atau kalian semua, gimana? Aku tantang, ku datangin Ah, kau iya. menit Mau berdiskusi dengan baik atau gimana? 1 menit, 1 menit gimana? Pakai timer. Biar adil. Silakan. Yo, Anda mau pakai timer, dialog, pakai timer biar silakan. adil. Silakan Anda. Mana timernya? Mana narasikan. timernya? Ternyata, Timernya mana? iya dengarkan dulu. Ternyata Anda tidak mampu membuktikan Libas apa kalian yang semua. ditawarkan Aku oleh sumpah Ustaz mulut-mulut Tata. dengan aspal. Ternyata Ya, masuk tahu dalam kau. Al-Quran. Tak kala Anda sudah bertanya, Anda diam. Oke? Saya Ya, peserta Berarti kamu Tauhid. udah mau Anda dialog ya, diam. cuma mau bertanya ya. Oi. Tata diam kau sekarang, ya kan? Oke, Oke, mana silakan. timernya? Tunjukkan timernya, mana timernya? Ya host? sudah silakan, udah ngomong. Mana timernya? Oke, nah, Ya, aku silakan. narasi sekarang ya. Hmm. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku itu adalah Itu Allah. sudah ku jawab itu. diam weh. dulu, mulai Sudah dulu. ku jawab sudah. Sekarang itu temanya. Yesus bertuhan. Silakan. Kalau memang tidak, silakan dalilnya mana? Silakan. Cuma, udah si Kalau tidak berani, udah kalau tidak berani. Itu temanya sudah ditentukan. Kalau masalah Al-Quran tadi itu, kalau cuma Al-Quran tadi sudah ku jawab. Kepanasan kau, tak. Sudah ku jawab itu. Silakan. sekarang kencing kau sekarang berdiri kau. Nah, takut kan? Takut. Ya. Pendetamu panggil ke sini. Pendeta panggil ke sini. Ustaz kau Habib kau suruh kemarin sama kulit sama tuh semua kau. Ya nggak bisa kau banyak diam, kali kau. pun Aku ceritanya bernarasi, Ibrahim kau si Bodat ini. potong-potong. Weh Bodat. Kurang ajar Bodat dah. banyak. Silakan diterima Ustaz Tata. Silakan Ustaz Tata. Diterima Ustaz. Ustaz Tata. Silakan Ustaz. Dibuka mute Ustaz. Bang Dalbu, diterima Bang Dalbu. Silakan. Ustaz, kan sudah dijawab Pak. Anda mau berdialog, nggak perlu patantang, patenteng. Nanti tak tunjukkan juga dalilnya. Dan dengan suara nyaring, mereka berseru keselamatan bagi Theos. Kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bagaimana ini Theos? Jelas Theos ini akan dihancurkan oleh Elohim. 6 Yesaya 66:17. Menceret kau. Apalagi mau melawan Ustaz Tata. Lanjut Ustaz. Oke. Lanjut. Tidak bisa dibuka dari tadi. Oke gini ya. Kamu kalau hanya mau bertanya, saya persilakan seumur hidup kamu bertanya. Tadi kamu menerima tantangan, itu temanya kemana-mana. Ayo sekarang, temanya kamu mau bertanya atau mau dialog sesuai judul ini? Ayo, kita seperti itu. Ayo. Ibrahim. Ayo, silakan buka. Mau bertanya saja atau mau tantangan saya ini sesuai judul? Ini judul bukan saya yang nulis ini. Dari host ini, ayo. Berani kamu. Ayo buka. Woi, pengecut kalian semua. Ya, Ya, jangan silakan. kau semua pengecut kau memang kau. Ayo silakan. Udah. Silakan, ayo kita mulai. Dari tadi si Ibrahim nih kayak gini aja lu diskusi yang baik dong. Gimana lu? Ya udah ayo kita mulai. Ayo silakan. Pengecut kau semua kau. Kenapa Ayo, ini sudah anak-anak mulai. Paulus ini Semua kau. begini ya? Jahanam kau pengecut kau. Kenapa kau anak Paulus? Main Kok mut-mut begitu? kau. Pakai timer. Anda aja nggak perlu pengecut. Ayo dialog, berani. Kalian semua dialog kan. Begini, mari begini, dong, Bang Pak. Ibrahim. Bersumpah demi Tuhan. Kalau kamu petantang petenteng, kalau kamu petantang petenteng sok jago, coba diskusi pakai tatap muka kita di sini gimana? Bisa nggak? Kau main mut-mut kau. Udah dimulai ya. Ya tendang aja dia Tendang tidak aja, ada niat Ustaz. untuk berdialog. Nggak bisa diskusi dia, nggak bisa diskusi, nyerocos. Ya, silakan. Konten itu teman-teman. hanya 3 narasinya kalau tidak mampu diskusi. Kesurupan, keiblisan, lalu lari. Betul. Saya kepada Bang Kingdom kasih aspirasi, kasih aplaus ya, karena sudah berdiskusi dengan baik dari tadi. Apresiasi yang besar saya kasih ke Bang Kingdom sebagai perwakilan dari teman-teman Kristen ya. Ya silakan dilanjut Bang Kingdom. Sebelum teman-teman Kristen yang lain naik, silakan. Ada 2 slot di sini untuk teman-teman Kristen. Silakan naik yang mau diskusi dengan sopan tanpa ada hujatan. Silakan naik. Teman-teman Kristen ya. Maaf kalau teman-teman Islam jangan dulu.
kasih kesempatan untuk teman-teman dari narasumber kita, tolong percayakan kepada beliau-beliaunya saja. Silakan, Bang Kim Don, dibuka mute-nya. Bang Kim Don, silakan dibuka mute-nya, Bang Kim Don. Ya, Israel, selamat malam. Israel, selamat malam, Israel. Israel, selamat malam. Waduh, gak kedengeran ini suara saya, Bang Darbu. Kedengeran. Dia hanya pingsan. Panggil 1 kali, 3 kali. Double mangal. Cuplis, selamat malam. Cuplis. Cakep banget Ustaz Tata ya. Bukan lagi dong Please. Ustaz. Ini Bang Yan, siapa Bang Yan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini siapa Bang Yan? Teman-teman ini yang baru masuk Bang Yan, tamunya Bang Yan. Oh, siapa aja nih? Enggak, yang baru masuk ini. Masih ini ya? Masih loading ya? Enggak, Iva Jacqueline ya. Selamat malam Iva Jacqueline. Iya. Kenapa? Selamat malam Pak. Islam Kristen? Kristen Bang. Oke. Silakan Bang. Ini apa mau diskusi gimana Bang? Ditanya Diskusi atau aja, mau Bang. bertanya? Oh, silakan. Itu narasumber kita Ustaz Tahta, silakan bertanya atau mau ditanya, silakan. Kalau bisa sih ini mau dijelaskan gitu, Yesus bertuhan ini. Oh, silakan. Silakan. Kan Islam sama Kristen kan beda gitu ya. Iya Bang ya. Jadi di agama kami yang kami Kristen itu Yesus itu bertuhan memang benar gitu loh. Yesus itu bertuhan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena nama mereka itu sama gitu loh. Kita membaca di kalau ada Alkitab. Aduh, kejeda Bang, kejeda. Jaringannya Bang. Kejeda Bang. Waduh, jaringan bermasalah. Coba cari posisi yang lebih baik dulu Abangku. Ya, itu jaringannya kan merah kan? Ya, dilanjut. Bagus sudah. Silakan. Silakan, Bang. Nggak bisa sambil dibuka Pak. Jadi buka aplikasi. Iya. Nggak bisa. Kasih jeda. 12 ayat Yohanes 17 ayat 12 gitu loh. Coba baca buku itu, soalnya bukunya ini nggak bisa dibuka. Itu juga apanya kan? Dia kan nama mereka sama itu. Kalau ada bukunya situ, coba buka dulu bukunya. Berarti Yesus Barnabas juga Tuhan karena sama gitu. Dan di situ namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Berarti kan nama Tuhan itu kan yang diberikan kepada Yesus gitu loh. Jadi dalam sinonim kalau kita artikan itu nama mereka itu sama. Bapaknya namanya Yesus, yang manusia namanya Yesus gitu loh. Iya, suara Abang putus-putus Bang Iva Jacqueline, suaranya putus-putus. Coba cari posisi yang baik dulu. Iya, coba cari posisi yang baik dulu. Waduh, ini juga Israel juga naik, jaringannya juga putus-putus ini merah.
Israel, selamat malam Israel. Israel, ini minta minta naik lagi. Saya naikkan. Israel, silakan Israel, dibuka mute-nya. Silakan Israel, dibuka mute-nya Israel. Jangan sampai nge-report dia Bang. Aduh. Tendangan Iya, dia. sudah ada note barusan, sudah ada. Sudah ditandai komar saya nih Bang Dalbu. JK ini kayaknya lagi di jalan ya kamu ya. Iva Jacqueline, Ya, Iva Jacqueline. Gini loh, kenapa orang Kristen bilang Tuhan? Enggak, Yohanes berapa tadi? Biar dibacakan oleh Bang Dalbu. Yohanes berapa tadi? 17. Yohanes 17 nomor 12. 17. Waduh, masih keluar. Jangan keluar, jangan jadi. Silakan Ustaz. Aduh. Yohanes 17 nomor 12. Iya. Selama aku Iya. bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Iya betul itu Bang. Tata. Kenapa dibilang Yesus bertuhan gitu loh? Nama mereka itu sama. Itu loh, orang Kristen mengakui dia kan Yesus. Itulah dibilang kalau kan dibilang pada saat dengarkan. Iya kan pada saat malaikat Tuhan Allah Bapa mengutus malaikat, siapa nama yang diberikan? Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini ya, sebenarnya Silakan. ini saya jawab dulu ya. Sebenarnya masalah nama dari Tuhan itu dah masalah. Sama seperti dalam Al-Quran, Allah memberikan anak kepada Zakaria plus namanya ditentukan. Coba ini ya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Nah di sini Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Begitu juga kepada Maria, anak yang kamu kandung namanya Yesus misalnya. Tidak masalah, kenapa? Bukan berarti Yahya dengan Yesus itu Tuhan, tapi diberikan anak plus nama. Karena dua wanita ini sama-sama istimewa. Yahya, Elizabeth, seorang yang mandul. Sedangkan Maria seorang perawan. Dua-duanya mustahil punya anak. Makanya Allah mengutus malaikat untuk memberi kabar akan diberikan anak plus diberi nama juga. Yohanes dengan Yesus. Mandul dan perawan. Dua-duanya mustahil punya anak. Gitu ya. Tidak masalah kayak gitu. Bukan berarti Tuhan itu. Oke lanjut. Iya Bang Tata, yang Anda sebutkan tadi itu ada perbedaan ya antara Yohanes dan juga Yesus. Yohanes dia mengaku bahwa dia bukan Mesias yang dijanjikan itu. Sementara Yesus itu berkata, ayat yang tadi sudah dibacakan, aku telah memberitahukan kepada mereka namamu yang engkau berikan kepadaku. Namamu. Berarti Yesus itu dia membawa nama Allah. Kemanusiaannya Yesus itu membawa nama Yesus Allah. kan ada. Berarti Selain sudah Yesus jelas kan bahwa ada Yesus nama itu Yesus adalah itu. Allah. Oke sekarang, apakah cuma Yesus zaman itu nama? Banyak kok nama Yesus kok. Yesus penjahat ada. Barabas, Yesus Barabas itu. Ya. Hah? Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Apakah Yesus Barabas disebut Yesus Kristus? Tidak masalah, yang penting nama itu tetap sama kan namanya kan? Abang, bukan hanya karena faktor nama saja, tetapi gelar yang ada pada Yesus yang disebut Oke. Kristus itu Gelarnya sudah Yesus, jelas. apa gelarnya Yesus? Ya Yesus Kristus. Ya terus, Kristus itu adalah gelar. ya terus kenapa kalau gelar Kristus? Ya, itu artinya itu yang diurapi. Yesus Kristus itu gelar Kalau diurapi Allahnya. kenapa? Bukankah juga Daud juga diurapi?
Benar abang. Ya, Tetapi ya semua nabi itu diurapi. Semua hamba Allah itu Ya, sudah, diurapi. berarti bukan Tuhan kan? Tetapi ya apakah mereka mengaku bahwa nama mereka itu yang Allah berikan kepada mereka? Kalau diberikan Tidak, tidak kan? masalah. Yahya juga Yesus diberikan. sendiri. Yesus sendiri berkata bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menyatakannya kepada mereka. Bang. Kayak gitu tuh gak masalah. Ya masalah lah Pak Abang. Ketuhanan Yesus di mana Tuhannya? Beda. Hah? Gimana? Enggak, kamu mentuhankan Yesus itu dari segi apanya coba? Yesus berkata bahwa katamu akulah guru dan Tuhan. Tuhan. Dan katamu itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke. Kalau saya nanya ke Yesus misalnya, Yesus siapa Tuhanmu? Kira-kira Yesus jawab, ini aku sendiri Tuhan. Kira-kira gitu enggak? Oh ya, Yesus akan jawab itu. Enggak ada mungkin. Coba Anda. Nah, Allah kata coba dia, Anda "Aku tanya aja bersyukur- sekarang. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Bang Tata, Nah, saya tantang Anda. oke. ayo. Mulai malam hari ini, Anda bertanya sungguh-sungguh kepada Yesus, siapa itu Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. engkau akan mendapatkan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, bentar, saya putarkan Anda satu video ya. Sebentar, abangku. Bagaimana Ya, sambil ini? lalu Ini kita layar ya. guru saya. Kindong Sambil ini lalu, murid teman-teman. saya. Walah nanti kau. Sambil lalu di tetep layar teman-teman ya yang ada di bawah. Ada 600 mata mana ya. Nanti aja lah, saya itu masih panjang. Waktu saya panjang. Sampai subuh saya nanti. Ya harus saksikan aja lah. Sambil lalu di tepe-tepe layar jangan lupa teman-teman ya agar Komal Ustaz ini Sugi semakin aja. kuat. Ustaz Sugi aja dibesarin. Iya, barusan Komal ini Ustaz Tata sudah- aja dulu. Saya masih Lanjut nyimak. Ustaz. Santai aja. Ustaz lanjut santai. dulu, lanjut Ustaz. Lanjut dulu. Suara saya kenceng enggak nih? Kenceng. Kencang. Di tap-tap layar teman-teman, tap-tap layar. Jangan lupa juga Kindong ini mau support. kualat dia. Ya, Apa saya project? kualat kau. Guru saya, kau murid saya. Gimana ceritanya ini kawan? Gimana Bang Dalbo? Kamu menantang guru saya, sedangkan kamu murid saya. Gimana ceritanya? Ketawa dia. Boleh. Open cam. Tetapi Open cam. gimana Abang? Makin. Abang guru palsu, jadi aku nggak mau jadikan Anda guru. Tunggu sebentar, Bagaimana saya tadi katakan guru palsu saya menyampaikan kebenaran? Udah diskusinya lanjut Ustaz diskusinya lanjut Tat. Biar nggak Lanjut kepotong. Bang Indom, coba dilanjut dulu Bang Indom. Sebentar, saya lagi cari satu data. Kalau video itu mah bukan data Bang Indom. Iya, satu video sebentar. Iya apa sih? Video. Berarti orang ini nggak percaya dengan ucapan Yesus kalau masih cari-cari video. Emang faktanya kayak gitu Pak De. Faktanya kan kayak Mana gitu selama coba? ini. Jadi mau Faktanya apa, ucapan Pak? Yesus atau kata orang sih yang mau Ya, dipakai Yesus itu? sudah berkata, Yohanes 13 ayat 13, ya. Katamu akulah guru dan Tuhanmu, dan katamu itu tepat, dan memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Kalau masalah itu di Bible banyak orang disebut Tuhan. Kalau ditimbang mungkin bro. jumlahnya bertonton, Bang. Itu semua itu bisa dibuktikan, ya. Ya, Yesus iya. juga berkata, ya. Makanya mari kita buktikan. Open cam Ustaz Sugi. Ustaz Tata Masih nggak ngerokok. open cam. Oh iya. Masih ngerokok. Yes. Kalau Bang Indom nggak berani open cam dia. Kenapa saya nggak berani, bro? Oh iya ya, mau mutarkan video ya. Ya silakan enggak apa-apa. Tidak ada sejarah murid saya tidak berani, tidak ada sejarah. Maju Ya, Pak. Yohanes
Oke, Semangat, Yohanes semangat, semangat. 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Siapa yang bisa berkata seperti ini, bahwa aku sebelum Abraham jadi, aku telah ada? Artinya apa? Hebat. Dari kalimat ini Hebat coba lagi teman-teman. Salomo. Kalau itu alasannya hebat lagi Salomo. Salomo kenapa sudah ada sebelum langit dan bumi ada. Oh ya, di mana ayatnya? Amsal 8 ayat 22 Anda baca. Oke, baik. Kita lihat. Amsal 8. Baik. Amsal 8 ayat 22 sampai 30 dibaca itu. Amsal 8 ayat 22. Oke, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, di sini apa? Maksud Anda apa? Ayat yang ke-22 ini. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Ini apa nih? Nah, ya. Maksud Anda apa? Kalau Yesus itu kan ada sebelum Abraham ada. Sementara di situ ada orang yang ada sebelum langit diciptakan ada. Hebat mana coba? Jadi kira menurut Anda kata aku di situ merujuk kepada siapa? Kepada Salomo boleh. Kepada Salomo boleh. Nah, di mana? Kepada Salomo boleh. Di mana kata Salomo di situ? Aku di situ. Nah, Amsal itu yang ngomong siapa, Bang? Amsal Abang. siapa yang ngomong, Bang? Itu ditulis saya oleh tanya. Salomo. Ya, iya. Itu ditulis oleh Salomo. Nah, jadi Ya. aku di situ siapa? Coba Anda baca perikopnya apa? Coba Wejangan buka hikmat. Alkitabmu. Udah gak usah wejangan buka-buka, wejangan hikmat. Gak perlu saya buka-buka wejangan Bible. hikmat. Oke, di sini perikopnya wejangan hikmat. Apakah wejangan hikmat itu Salomo? Nah, menurut Anda siapa? Saya ikuti Anda ini. Wejangan hikmat. Apakah itu pribadinya Salomo? Hikmat itu siapa hikmat? Hikmat adalah hikmat. Nah, Itu merujuk kepada seseorang yang bernama Salomo. Salomo menuliskan hikmat tentang adalah hikmat. Oke lah, saya ikuti ya. Salomo, Kalau itu dengarkan bro. Salomo menulis tentang hikmat. Salomo tidak menulis tentang dirinya di situ. Salomo memberikan nasihat coba tentang hikmat. gini. Oke lah, itu bukan Salomo, hikmat anggap bukan itu- Salomo. Oke. Oke. Kalau Jadi itu Yesus Anda benar, Bang. Kalau itu Yesus Anda setuju enggak? Sebentar, saya bacakan baik-baik supaya Anda paham. Ya. Jadi Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tuhan menciptakan aku, di sini menciptakan hikmat, bukan menciptakan Salomo. Tapi Ya. gini, kalau itu Sebagai Yesus, permulaan bentar Bang, saya tanya Bang. Saya tanya, kalau itu Yesus Anda setuju enggak? Gimana? Kalau itu Yesus Anda setuju enggak? Yang mana? Yaitu di Amsal 8:22 itu Yesus Anda setuju enggak? Iya, yang di mana yang Anda maksudkan Yesus? Amsal 8 ayat 22 itu kalau Yesus Anda setuju enggak? Lah, ini kan berbicara tentang hikmat, bukan tentang Yesus. Kalau saya tunjukkan Yesus hikmat gimana? Ya, kalau Yesus hikmat kenapa? Nah, ya, berarti kalau Yesus itu hikmat, Yesus ciptaan kan? Abang, Yohanes 1 ayat 1, coba Anda baca Yohanes. Coba itu kan ada tanda bintang tuh Bang. Itu kan ada tanda bintang tuh di Amsal 8:22 itu. Coba diklik bintangnya Bang. Larinya kemana Bang? Ke Wahyu itu Bang. Lalu? Wahyu 3 ayat 14. Iya. Nah, di situ di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Betul enggak? Ya, ini berbicara tentang hikmat. Yesus itu. Firman siapa di situ Firman? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Yesus itu adalah firman yang Nah menjadi manusia. iya, di situ jelas kan?
inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Karena Yesus itu hikmat, Bang. Anda baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, baca. Yesus itu hikmat. Hikmat itu berbicara tentang kecerdasan. Iya, baca aja dulu, Bang. Hikmat itu berbicara tentang kecerdasan, kemampuan untuk memikirkan. Iya, Yesus itu hikmat atau bukan? Yesus itu adalah firman. Hikmat bukan? Dia adalah sumber hikmat. Mana ayatnya sumber hikmat? Ya. Yesus itu Di adalah mana ayatnya Yesus sumber hikmat? Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu. Dia Di mana ayatnya? Di mana ayatnya, Bang? Bukan, Anda jangan bohong. Di mana ayatnya Yesus sumber segala sesuatu? Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Memang benar kan sumber segala sesuatu dibaca? Meskipun kita tahu banyak Allah baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu segala sesuatu. Coba dibaca itu 1 Korintus 8 ayat 6. Bukan Yesus, tapi Bapa sumber segala sesuatu. Jangan diputar-putar. Bapa itu gelar, bro. Baca 1 Korintus 8, Bang. Makanya Bang, baca 1 Korintus. Aduh. Aku dan Bapa Bang, jangan itu satu, aduh. ya. Jadi ngeyel aja ini orang. Adalah gelar. Bapak itu adalah Bapak gelar. bukan sosok. Bapak bukan sosok. Bukan Bapak pribadi. itu gelar. Bapak Bukan itu pribadi. gelar. Iya, saya tanya bukan pribadi. Nah, Bukan pribadi Bapak itu. pribadinya itu merujuk kepada Yesus. Jadi Bapak itu Oh. adalah gelar. Ya. Pribadinya menuju kepada Yesus. Coba di dalam Jadi Yohanes Bapak 5 ayat 26 itu. sama dengan Bang, Allah adalah gelar. Abang ini ngomong nggak pernah pakai dalil. Anda membantah dalil yang saya kasih, aneh. Tadi saya kasih 1 Korintus 8 ayat 6, sumber di situ Bapa, bukan Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 26, Yesus dan Bapa itu berbeda, mereka mempunyai kehidupan masing-masing. Gimana sih ini orang? Kok membantah-bantah dalil gitu loh, cuma model asumsi. Bro, Heran saya. jadi itu sesuai dengan fungsinya. Bapa itu adalah penciptaan, pada waktu penciptaan ya. Yesus itu adalah waktu penebusannya. Ini Bapak ini nggak ngerti Jadi loh. masing-masing pribadi Ini kemana-mana, orang ini nggak ngerti apa-apa. Ini gimana ini? sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, tetapi Fungsinya hakikat- Yesus apa? Fungsinya Yesus apa, Bang? penebusan. Apa dia sang pencipta? Bukan kan? Oke, saya bacakan ya. Hah? Saya bacakan. Apa yang dibaca ini? Ya. Ayat yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang ada. Yang dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang pertama, Jadi? pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat yang ketiga tadi saya sudah bacakan itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14-nya. Saya nanya, Bang. Bentar. Di Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3 itu yang menciptakan siapa, Bang? Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Aduh, kemana-mana nih orang. Yalah. Tanya apa, jawabnya apa? Mana? Itu penjelasannya seperti itu. Iya, Anda mengutip ayat itu, maksud Anda mau menunjukkan apa? Ya, menunjukkan eksistensi dari Yesus. Yesus itu pencipta gitu, menurut ayat itu. Kenapa? Menurut Anda, menurut ayat itu Yesus pencipta gitu. Ya, dia pencipta, karena di situ dikatakan. Oh, dia pencipta. Dia. Oh, jadi dia itu pencipta.
Itu menurut Yohanes. Menurut Yesus sendiri dia bukan sang pencipta, Bang. Menurut Yesus dia bukan sang pencipta. Iya. Mau tahu Oke, ayatnya? Oke, di mana ayatnya Yesus berkata bahwa aku Matius bukan 19 ayat 4. Baca. Matius 19 ayat 4, coba dibaca. Yesus pencipta atau bukan di situ? Pencipta Yesus di situ. Oke. Tidak iya Nah, dibaca, Bang. yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah, lalu di sini apakah Yesus berkata Jadi yang bahwa- mencipta di situ siapa, Bang? Menurut apa dengan ayat ini? Menurut Yesus. Tanya, Bang. Saya tanya, yang Iya. menurut Yesus yang mencipta siapa? Ya, ini Yesus Menurut merujuk Yesus pada yang mencipta Allah siapa Bapaknya, di ayat kepada itu? Bapaknya. Yesus Nah, berarti Bapak sang merujuk pencipta, kepada bukan Bapaknya. Yesus. Nah, berarti Yesus Ya, bukan sang kan pencipta, Yesus tapi itu. Bapaknya kan? Karena Yesus itu saat itu dia datang sebagai manusianya. Ya. Tetapi Yesus itu sudah Emang ada pernah Yesus sebelum- datang sebagai Tuhan? Nah. Emang pernah Yesus datang Abang. sebagai Tuhan, Bang? Kapan Abang. Yesus datang sebagai Tuhan? Kenapa ayat ini berbicara demikian? Karena pada saat itu Yesus datangnya sebagai manusia, bukan. Nah iya, berbicara emang Yesus pernah datang sebagai tentang Tuhan. itu. Kapan Yesus datang Abang. sebagai Tuhan itu kapan? Yesus itu Mana Yesus? Coba dijawab kalau ada orang bertanya dong. Kapan Yesus datang sebagai Tuhan itu kapan? Bang. Oke. Saya tanya, kapan Yesus datang sebagai Tuhan kapan? Coba dijawab dulu. Anda kan tadi ngomong, oh dia itu datang sebagai manusia. Lah sekarang saya tanya, ketika dia jadi Tuhan itu kapan? Sebentar, saya bacakan ini ya. Sebelum ke Aduh, situ saya bacakan tanya, ini. kapan Kejadian Yesus itu jadi Tuhan? Aduh, Ya, sebentar. tinggal jawab begitu aja kok. Susah amat sih. Oke, kapan Yesus datang sebagai Tuhan? Begitu maksud Anda? Iya. Ya, Yesus Iya. itu memang dia sudah Tuhan, tetapi dia Nah. datang sebagai manusia, bukan kapan Loh. dia jadi Tuhan. Makanya Lukas 2 ayat 11. Nah, tadi ketika saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus itu kalau Yesus itu merujuk kepada sosok lain, Anda mengatakan, oh dia datang sebagai manusia. Berarti ketika dia datang sebagai manusia saat itu dia bukan Tuhan. Secara logis kan begitu. Makanya saya tanyakan kapan Yesus datang sebagai Tuhan. Dia sebagai manusia. Nah, keberadaan dia sebagai Tuhan itu kapan? Walaupun dia Tuhan. Oke, keberadaan dia sebagai Tuhan itu kapan? Ya setelah kebangkitannya. Setelah kebangkitannya, berarti selama hidup di dunia dia bukan Tuhan. Ya dia sebagai manusia. Iya, bukan Tuhan. Walaupun gelar Tuhannya itu tetap ada pada dia. Tetapi Lah, kalau waktu dia ada di dunia itu dia bergelar Tuhan, kenapa dia ngaku dia bukan Tuhan? Justru yang menciptakan itu adalah sosok lain, bukan dia. Oke, Seharusnya gimana kalau dia ayat Tuhan ini? saat itu dia antara manusia dan Tuhan campur jadi satu, seharusnya dia tidak mengatakan iya. Tetapi dia berkata, tidakkah engkau baca bahwa aku yang menciptakan manusia sejak semula? Karena di dalam diri Yesus ada Tuhan. Abang, coba kasih tunjuk ayat yang abang katakan tadi bahwa Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Nah, itu kan jelas sekali. Gimana? Ya di dalam Sebutkan Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca bahwa bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula? Kalau dia merujuk sosok lain, Tuhan lain, berarti dia bukan Tuhan. Emang Tuhanmu berapa? Oke, bro. Kenapa Yesus berkata ia yang menjadikan manusia? Karena saat itu Yesus datang sebagai manusia. Makanya itu tadi saya tanya, kalau dia datang sebagai manusia, kapan dia sebagai Tuhan? Kapan? Kan saya sudah jelaskan tadi. Ketika Kapan? Yesus bangkit dari kematian, Oh, maka oke. natur keilahiannya sebagai Tuhannya, gelar Oh. ketuhanannya itu, dia mengambilnya kembali. Oke ya, konsisten ya. Konsisten setelah bangkit dia Tuhan ya, konsisten ya. Ya. Konsisten ya. Oke. Oke. Berarti Yohanes 13:13 jong.
Karena waktu dia belum bangkit, waktu ngaku akulah guru dan Tuhan, dia belum bangkit. Berarti zong ini ayat ini. Artinya begini, bro. Artinya begini, bro. Rahasia. Ketika Yesus berbicara di khalayak umum, itu Yesus memberikan perumpamaan. Tetapi ketika Yesus berbicara, berarti Yohanes 13 itu perumpamaan. Yohanes 13 ayat 13 itu Yesus berbicara terus terang kepada murid-muridnya. Oh, terus terang. Katanya perumpamaan tadi. Gimana sih ini orang? Pikir pada khalayak umum, Yesus selalu menyampaikan segala sesuatu dengan perumpamaan. Memang susah. Sekarang gini aja deh, buktikan apa bukti Yesus Tuhan itu apa? Oke. Coba pada saat apakah dia itu Tuhan? Saya ingin tahu. Biar tidak muter-muter. Ayo, pada saat apa Yesus itu Tuhan? Saya ingin tahu ini. Pada saat apa Yesus itu Tuhan? Abang, saya kasih analoginya seperti ini. Ketika Jokowi sebagai presiden, dan dia masih presiden sampai saat ini. Ketika dia mengambil cuti, apakah dia masih sebagai presiden apa enggak? Presiden. Nah, tetapi kan pada saat itu dia kan tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai presiden, kan? Benar, betul. Nah, tetapi gelarnya presidennya masih ada nggak sama dia? Ada. Nah, oke. Jadi ketika dia tidak bertugas, dia lagi cuti, dia lagi off. Tetap aja presiden, tidak ada mengatakan dia bukan presiden, tetap aja presiden, Bang. Oh, oke. Nah, demikian pula Yesus. Oke, berarti datang. Kalau begitu seharusnya kalau Anda kalau Anda umpamakan Yesus itu seperti Jokowi, dalam saat apapun dia adalah Tuhan, tapi kenapa pada saat ada waktu-waktu tertentu Yesus ngaku utusan Tuhan? Seharusnya dia tetap ngaku Tuhan dong. Ya kan kena kau kan? Pada saat posisi apapun, saat berak sekalipun, dia harus Tuhan. Karena waktu Jokowi berak sekalipun, dia presiden. Gimana? Abang, baik. Saya jelaskan gini ya, Abang ya. Supaya ini gimana ini? Jangan lari dulu. Anda tadi membawa perumpamaan Jokowi. Dia walaupun cuti, dalam keadaan tidur, dalam keadaan apapun, statusnya adalah presiden. Tapi Yesus, dalam keadaan tertentu, dia ngaku utusan. Kalau Anda bawa Jokowi dalam keadaan apapun presiden, seharusnya dalam keadaan apapun, Yesus adalah Tuhan. Dia dalam keadaan tidur, dia adalah Tuhan. Dalam keadaan nenen, dia Tuhan. Dalam keadaan berak pun dia Tuhan. Seharusnya kan begitu. Oke. Iyalah. Bang, kenapa Yesus itu... Sebentar. Kenapa Yesus itu tidak berterus terang secara di khalayak umum? Yang perlu kalian pahami, kita semua pahami, adat istiadat Yahudi, siapa yang mengaku dia Allah, maka dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Berarti Tuhan ini takut dilempari gitu, sehingga tidak berani terus terang. Bro, waduh, bukan masalah. Gimana ini? Bukan masalah. Tuhan kok takut? Abang, bukan masalah takut. Aduh. Itu poinnya bukan di situ, ya. Nah, jadi supaya kenapa dia nggak berani berkata terus terang? Kenapa? Sebentar. Kalau saat itu Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan, lalu dia dilempari dengan batu sampai mati, maka dia katanya Tuhan dilempar mati, gimana sih? Masa Tuhan dilempar mati? Aduh, ini parah ini, Anda parah ini. Kalau dia dalam posisi Tuhan, kalau dia memang Tuhan, dilempar ya nggak mati lah. Masa Tuhan takut mati, gimana sih? Nabi Muhammad saja bukan Tuhan, Bang. Ketika dia berdakwah, dia tidak peduli walaupun dilempari batu. Nggak peduli, tetap saja dia mengaku aku adalah Nabi, aku adalah Rasul. Ini sekelas Tuhan, takut dilempar nanti mati. Ini Tuhan kok cemen banget sih? Bro, ini bukan masalah takut. Ya. Loh, tadi kata Anda tadi takut apa? Takut mati, gimana sih?
Berikan kesempatan kepada saya untuk saya menjelaskan. Saya berani dan bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya. Iya, silakan. Nah, Tuh, Anda baru saja menunjukkan bahwa Tuhan Anda lemah. Dilempar batu bisa mati. Jangan kau bacot, biar saya jelaskan. Oh, nggak usah ngamuk. Ya, nggak usah ngamuk. Roh Kudusnya masukkan botol dulu. Roh Kudusnya masukkan botol, disimpan baik-baik, biar nggak ngamuk. Ya, santai saja. Kita debat boleh keras, tapi nggak usah ngamuk. Jangan santai aja, saya nggak ngamuk. Tetapi saya mau bilang sama Anda, ketika saya bicara, jangan congormu gede. Karena Anda ngomong nggak pakai data. Coba pakai data dong biar enak. Saya dengar nanti. Ayo, pakai data lah. Ya, maksudnya saya jelaskan. Jadi Anda diam dulu supaya saya bisa jelaskan. Pakai data biar saya dengerin. Ya, kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan kepada halayak umum? Karena saat itu kalau dia mengaku, itu kan langsung dihukum mati, dilempar sampai mati. Ya, dan kalau dia dilempar sampai mati, berarti misinya dia tidak akan selesai, tidak terjadi. Makanya dia di prosesnya, ya. Dan itu tradisi di Yahudi. Udah. Itu tradisi di Yahudi. Tidak ada yang boleh mengaku dia Tuhan. Ya, itu anti bagi orang Yahudi. Udah saya jawab. Sebenarnya di dalam kitab Anda tadi sudah saya katakan, orang-orang yang ngaku Tuhan itu di kalangan Yahudi, kalau ditimbang jumlahnya bertonton. Musa juga Tuhan. Baca Keluaran 7 ayat 1. Hakim-hakim juga Tuhan. Baca Mazmur 82 ayat 6. Bahkan Paulus sendiri mengatakan banyak Tuhan. Meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Banyak orang disebut Tuhan, tapi Yahudi nggak protes tuh. Makanya ketika Yesus mau dilempari batu, ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, Yesus itu mengingatkan kepada orang Yahudi. Anda baca di dalam Yohanes 10 ayat 34. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Tuhan. Dan kepada siapa firman itu disampaikan disebut Tuhan. Jadi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dalam tradisi Yahudi disebut Tuhan. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, yang jadi masalah tadi, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngaku utusan? Apakah antara utusan dan Tuhan itu sama? Kan tidak. Yang lucu lagi, Anda membuat Tuhan Anda itu lemah. Kalau dilempar batu, mati. Wah, hebatan Sumbokong. Sumbokong itu dilempari apa aja, dicepet di kubah emas juga nggak mati. Berarti hebat Sumbokong Tuhanmu kalau begitu. Ya, itu kan cerita dongeng, Abang. Kalau Yesus itu kan kisah nyata. Dongeng menurut Anda, tapi bagi orang Cina itu bukan dongeng. Mungkin bagi Anda cerita Yesus, bagi orang Cina juga dongeng. Kalau itu patokannya. Nggak bisa kita menilai itu dongeng. Itu kepercayaan mereka. Kepercayaan Anda bagi orang-orang Cina juga dongeng. Oke, jadi sorry. Belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan kepada saya bahwa Yesus Tuhan. Gini Bang, biar kita langsung fokus saja. Buktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan? Silakan. Dok. Halo. Kabur. Pak Bibel berjalan. Ya. Gitu. Kita dari tadi saya perhatikan Bapak itu muter-muter bertanya. Ini kan judulnya kan Yesus bertuhan. Iya kan? Nah ya. Anda setuju enggak Yesus bertuhan? Saya setuju, Yesus bertuhan. Gitu loh. Oke, mantap. Nah, kenapa saya bilang saya setuju? Karena memang di ayatnya mengatakan Yesus itu kan manusia. Iya kan? Cuman Bapak tadi muter-muter loh sama Bang Kingdom tadi loh. Saya kok muter-muter, saya itu sedang minta bukti, Bang. Dia kan tetap ngotot bahwa Yesus itu Tuhan. Saya ingin bukti dari tadi. Pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan? Karena tadi ketika saya katakan bahwa Yesus itu mengakui ada sang pencipta selain dirinya, dia ngomong pada saat itu dia manusia. Saya minta bukti pada saat seperti apakah Yesus itu Tuhan. Kasih dalil.
Ayatnya mana gitu Bang? Ayo Bang. Oh, ya gitu Pak ya. Dalilnya. Iyalah. Ya. Nah, tapi soalnya kalau saya buka nanti dalilnya ini, soalnya HP-nya cuma satu pula kan? Itu juga makanya itu Bang. Makanya itu Bang, kalau bisa debat itu apa ayat sudah tersimpan di otak. Saya bukan Kristen Bang, tapi saya itu mampu mengucapkan ayat-ayat Bible tanpa baca Bang. Seharusnya Kristen bisa seperti saya dong. Banyak hafal Bible kan gitu. Makanya ini nama saya Bible Berjalan. Oh, saya buktikan sekarang nih, Bible Berjalan tanpa buka Bible. Tapi kan saya udah jelaskan tadi Yohanes 17 ayat 12 tadi Pak. Bapak kurang ngerti dari mananya lagi loh. Kan Bapak kan bertanya, Yesus saya jelaskan di Yohanes 17 ayat 12 Bapak nggak ngerti. Gitu loh. Mundur di ayat 8 Bang. Coba Anda mundur di ayat 8 Bang. Di ayat 8 Bang. Yesus itu di situ ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan Bang. Coba mundur di ayat 8 Bang. Anda baca Bang. Ya, memang kalau dia dikenal utusan, dia kan nggak masalah kalau dibilang dia utusan. Dia nggak masalah kalau dibilang guru. Iya kan? Oh, bisa. Kalau dibilang Tuhan nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Kan dia mau tahu alasannya? Bang, mau kasih tahu ayatnya, Bang. Nggak bisa. Kalau dia utusan, tidak bisa dia Tuhan. Ada ayatnya. Mau? Kalau kasih bapak tunjuk pun soalnya itu Oke, saya kasih tahu ya. Oke, saya kasih tahu ya. Diem. Saya kasih tahu ya. Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Dari mana antara yang mengutus dengan yang diutus sama, Bang? Nah, coba sekarang saya minta kepada Anda. Coba Bang, dengar. Ya. Saya minta kepada Anda, adakah ayatnya yang mengatakan antara yang diutus dan mengutus sama? Ayatnya mana Bang? Beda lah. Kalau itu tetap beda. Aku beda. Nah, kenapa disamakan? Nah, beda. Oke, setuju. Dia mengatakan aku adalah pokok anggur yang benar. Kan itu dibilangnya. Itu ayat-ayat yang dikatakannya itu Bang menganut dia itu menyamakan dirinya sama Tuhan. Gitu loh. Enggak ada. Yesus nggak pernah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bahkan Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Bagaimana Anda mau menyamakan? Tapi udah aku bilang tadi sama Bapak, Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bapak gua ngerti dia manusia, sedangkan namamu yang telah engkau berikan kepadaku, Bang, itu bukan berarti dia Tuhan. Seperti Ismail, itu juga nama dari Tuhan, Bang. Aduh, Bang, itu hanya pemberian nama, Bang. Ya, bukan berarti kalau dia diberi nama terus dia Tuhan, bukan. Contohnya Ishak itu juga Tuhan yang memberi nama. Ismail juga Tuhan yang memberi nama. Berilah anak itu dengan nama Ismail. Berilah anak itu dengan nama Immanuel. Yaitu merujuk kepada Maher Salal Hasbas, anaknya Yesaya. Jadi kalau alasannya diberi nama dia Tuhan, maka Tuhan Anda banyak banget nanti. Dan Yesus itu bukan nama spesial. Kalau memang itu adalah dari Tuhan, harusnya dia nama spesial. Tapi Yesus bukan nama spesial. Karena ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus sudah ada pakai nama Yesus. Siapa? Yesus bin Nun. Di dalam bahasa Ibrani Yesua bin Nun. Dalam bahasa Aramaik Yesua Hamasyah. Betul. Itu bukan sesuatu yang istimewa, Bang. Seharusnya kalau itu nama Tuhan, dia istimewa, Bang. Bentar Bang. Contoh Allah ini nama spesial. Tidak ada sesuatu apapun yang namanya Allah selain Sang Pencipta. Nabi Muhammad itu juga nama spesial pada waktu. Bentar sedikit Bang. Nabi Muhammad pada masa lalu, ya itu juga nama spesial karena belum ada orang yang pakai nama Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Nah, Yesus itu nama pasaran. Bahkan seorang penjahat kelas kakap pun namanya Yesus. Apa hebatnya nama Yesus? Nggak ada hebatnya, Pak. Adalah hebatnya, Pak. Itulah hebatnya membedakan Yesus sama Yesus yang lain.
Yesus yang ini bisa membuat mukjizat, menyembuhkan orang, menyembuhkan mata yang buta. Itu loh Pak bedanya. Bukan yang bedanya. Iya, kalau soal itu, Bang, kalau soal itu siapapun yang diberi kekuatan oleh Tuhan akan bisa melakukan sama seperti yang dilakukan Yesus. Karena Yesus melakukan itu semua karena diberi mukjizat. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus yang ditentukan Allah, yang ditandai dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui hambanya Yesus. Berarti Yesus ini kalau tidak diberi mukjizat oleh Tuhan, dia nggak bisa apa-apa. Betul. Kalau saya Bang diberi kekuatan Bang, kalau saya diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa bangkitin orang mati. Artinya apa? Saya itu hanya perantara Bang. Saya nggak pernah berdebat loh sama Bapak. Saya nggak mau loh. Nggak apa-apa, debat sekali-kali, debat biar wawasan Anda itu terbuka. Debat sekali-kali. Bapak muter-muter dari tadi sebenarnya. Kok muter-muter? Bertuhan. Gimana sih? Justru Anda itu yang tidak bawa ayat sama sekali. Saya meluruskan pemahaman Anda pakai ayat, Bang. Tidak asal nyuap-nyuap. Anda nggak pakai ayat. Gimana sih? Tapi saya bilang tadi Yohanes 12. Bapak masih nggak ngerti. Karena Bapak nggak dapat Roh Kudus. Itu makanya kayak gitu. Kalau memang di ayat di Yohanes 17 ayat 12 Yesus itu Tuhan, Bang. Kenapa di ayat 8 Yesus ingin dikenal sebagai utusan Tuhan? Ayo jawab. Kenapa? Ayo jawab. Sebagai utusan Tuhan, kenal sebagai utusan. Boleh juga kami mengenal dia sebagai utusan. Kami boleh menganggap dia teman. Nah, kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, Bang, seharusnya Anda tidak menuhankan Yesus. Karena menurut Yesus seorang utusan dengan yang mengutus beda. Kan gitu, secara akal sehat. Kan menurut Bapak. Itu kan bukan menurut saya, menurut Yesus, Bang, menurut Yesus bukan menurut saya. Yesus nggak ada di menurut Yesus. Utus beda. Gimana? Mana ada Yesus bilang kayak gitu? Yohanes 13 ayat 16, Bang, dibaca, Bang. Baca, Bang. Anda ini baca Bible sambil lari tapi mau mengkritik saya. Coba kau baca Yohanes 13 16, Bang, dibaca dulu, Bang. Coba dibaca, Bang. Saya bilang tadi Nah, ini Anda itu Bible tidak hafal. Anda ketika saya tunjukkan ayat Anda ngeyel. Mana ada, Bang, seperti itu, Bang. Aduh, parah Anda, Bang. Tapi sabar Bapak dulu ya, sabar ya. Mau Bapak tunggu? Boleh. Kalau perlu nanti open cam sama kayak saya gini, Bang. Boleh saya tunggu. Yohanes 13 16. Yohanes 13 ayat 16. Iya. Buka. Saya tunggu. Sampai kiamat kurang 2 hari pun tunggu. Makanya ya kawan-kawan Kristen, kalau debat itu ayat-ayatnya harus di otak. Jadi kalau mati lampu pun kita bisa debat. Nggak kayak pendeta, kalau mati lampu pelongak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tanpa buka laptop, tanpa buka Bible, tanpa buka HP, pelongak kayak sapi ditusuk hidungnya, nggak ngerti apa-apa. Coba kalau data itu sudah di otak, nggak perlu buka-buka Bible. Pak, kita gini aja loh. Daripada perpanjang, aku nggak enak juga nyaman kayak gini bicaranya sebenarnya. Cuman gini. Nggak apa-apa, Bang. Yang penting jangan menghujat. Nggak apa-apa, Bang. Mau gimana pun nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat, keras boleh, tapi jangan menghujat. Iya betul, saya setuju. Dan gini loh Pak, Bapak kan menanyakan ini mengenal Alkitab, Yesus bertuhan. Bapak kan menggali Alkitab ini tibanya ini, bukan menggali Al-Quran, betul kan? Betul nggak yang saya bilang tadi? Yang saya bilang ini? Ketika kita membahas Bible, itu kita sedang menjalankan apa yang di dalam Al-Quran, Bang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan begini. Bentar, Bang. Iya, saya kasih tahu alasannya biar Anda paham.
Ya, biar Anda paham ya, Bang. Saya kasih tahu, Bang ya. Dengar dulu. Biar saya kasih tahu. Kenapa ketika saya bahas Bible, itu saya sedang menjalankan Al-Quran. Nih, saya kasih tahu biar orang tidak salah paham. Di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafarol ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Fa'budu rabbi wa rabbukum. Ya, di situ dikatakan sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya bahwa Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa Al-Masih berkata, ya Bani Israel. Bentar Bang, belum selesai Bang, jangan disela Bang. Ini nanti ketemu Yesus bertuhan Bang. Jangan disela Bang ya. Nanti ujungnya Yesus bertuhan Bang, kalau tidak ada sela Bang. Ya, sabar ya. Oke, sabar ya. Oke. Al-Quran sangat jelas mengatakan, laqad kafarol ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam, ya. Isa itu sendiri. Padahal Isa berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah akan mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu, dan kamu tidak punya seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim." Nah, ini ketemu di Bible, Bang. Ternyata Yesus itu bertuhan. Mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, kemudian di ayat tadi Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang menuhankan Yesus akan diusir oleh Yesus. Ya, tidak punya penolong bagi mereka orang-orang yang menuhankan Yesus. Ternyata ini juga tertulis di dalam Bible, di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Tuh, sama Bang, Al-Quran dan Bible dalam konteks ini sama. Jadi, biar saya potong ya. Memang kata-kata Bapak ya, yang Bapak bicarakan itu betul. Yang Bapak bicarakan soal itu betul. Yang Bapak bilang sesuai Al-Quran tadi itu betul. Suaramu putus-putus Bang, suaramu putus-putus, kurang jelas. Bisa diperbaiki nggak sinyalnya itu? Coba apa yang mau disampaikan? Kata Pak yang tadi itu saya akuilah itu semua betul, ya. Cuman masalahnya dari mana, Pak? Masalahnya itu dari sini, Pak. Isa dan Yesus. Isa sama Yesus kisahnya beda. Pertama, tunggu dulu, Pak. Yang kedua, Yesus dan Isa kelahirannya beda. Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. Gitu loh, Pak. Oh, gak ada ayatnya, Bang. Bang, tunjuk ayat di mana Yesus lahir kandang domba, Bang. Di mana ayatnya, Bang? Gak ada, Bang. Saya ini hafal Bible, gak ada ayatnya. Yesus lahir kandang domba, gak ada, Bang. Jangan nambah-nambah. Gak ada ayatnya, Bang. Aduh. Jelek kali sinyalmu, Bang. Gak jelas, Bang. Aduh, putus-putus, Bang. Gak jelas, Bang. Oke ya Bang ya, tadi saya udah nangkap. Anda bentar. Anda putus-putus Bang. Stand by dulu Bang ya, stand by. Tadi saya sudah nangkap apa yang Anda sampaikan. Jadi menurut Anda Isa dan Yesus itu beda karena ceritanya berbeda. Jangankan antara Bible dan Quran Bang, tentu terjadi perbedaan cerita. Jangankan Quran dan Bible Bang, Bible sama Bible sendiri Bang, cerita Yesus juga beda-beda. Contoh, menurut Matius, kakeknya Yesus adalah Yakub. Menurut Lukas, kakeknya Yesus adalah Eli. Mana yang benar?
Menurut Matius, umur 8 hari Yesus itu ke Mesir. Menurut Lukas, umur 8 hari Yesus disunat. Padahal jarak dari Yerusalem ke Mesir itu 800 kilo. Apa mungkin orang yang jauhnya 800 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem? Gimana, Bang? Nah, itulah yang ku bilang tadi, Pak ya. Bapak kalau Ya kan? mengkaji Alkitab, berdoalah Bapak dulu. Soalnya itu mengkaji Alkitab saya sendiri, Pak. Mengkaji Alkitab. Di mana harus berdoa dulu? Memang Jadi gini loh. gini loh, Bang. Bilang kayak gitu ya. Bapak nggak ngerti dari tadi loh. Saya bilangin. Coba Anda, ya, oke. Saya setuju dengan Anda, oke, saya setuju deh. Untuk paham Alkitab kita harus berdoa. Anda kan ketika baca Alkitab kan sudah berdoa. Coba terangkan kepada saya, bagaimana orang yang jauhnya 800 kilo dari Yerusalem, tapi hari itu juga disunat di Yerusalem. Coba terangkan ke saya, Bang. Gimana caranya, Bang? Anda kan dipenuhi Roh Kudus nih. Coba terangkan ke saya, Bang. Gini loh. Bapak percaya nggak? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hah? Bapak percaya nggak kata-kata itu? Dalam hal apa dulu, Bang? Ada konteksnya, Bang. Saya dulu. Kalau saya ditanya, ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang. Tidak mungkin Tuhan gila, mustahil Tuhan gila, betul enggak? Mati. Mustahil Tuhan gila, betul enggak? Mustahil Tuhan itu gila. Iya. Bisa jadi juga. Berarti Tuhan bisa gila. Bisa itu. Betul. Udah, Bang, kalau begini saya nyerah, Bang. Anda nggak pakai akal sehat, Bang. Kalau Tuhan bisa gila, apa bedanya dengan setan, Bang? Udah, stop. Saya nggak mau melayani orang yang asal ngawur begini. Bagaimana Tuhan yang maha suci, maha sempurna, tiba-tiba kehilangan akal? Aduh, lo parah lo, Bang. Bapak mengartikan gila itu beda. Gila dalam kebahagiaan beda. Gitu loh. Bapak mengartikan gila itu ada dua hal. Aduh, Gila dalam ini parah ini. gila dalam negatif. Ini parah ini. Gitu Ini loh. parah ini. Parah. Ini parah ini. Ini gimana Tuhan bisa gila ini? Anda setuju, Bang? Tuhan itu goblok, Bang? Anda setuju Tuhan goblok? Kalau goblok saya nggak mengatakan goblok. Tapi kalau Enggak, saya tanya. jadi Anda setuju nggak kalau Tuhan itu goblok? enggak setuju aku. Enggak setuju. Enggak setuju. Tuhan ini memang gila. Gimana? Gila itu lebih, Bang, bentar, Bang. Gila itu lebih rendah daripada goblok, Bang. Ketika Tuhan goblok Anda nggak setuju, tapi Tuhan gila Anda setuju. Padahal gila itu lebih daripada goblok, Bang. Karena sudah hilang akal sehatnya. Orang yang goblok belum hilang akal sehatnya, Bang. Gimana? Bentar. Sedikit, Bang. Anda setuju Tuhan goblok? Jawab. Anda setuju Tuhan goblok? Enggak, saya nggak Setuju nggak? Itu goblok. Kalau nggak setuju berarti ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang. Mustahil Tuhan goblok. Mustahil Tuhan gila. Mustahil Tuhan itu tidak suci. Berarti ada yang mustahil bagi Tuhan, Bang. Kalau gila saya. Hah? Kayak gini loh Pak ya. Ini membicarakan Yesus bertuhan. Saya tunjukkan ayat sama Bapak nggak terima. Kan? Loh, saya setuju Yesus bertuhan, Bang. Bang, saya setuju Yesus bertuhan. Bahkan saya tadi bawa ayatnya kan. Contoh Yohanes 24 ayat 22. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 23 ayat 9. Ya kan? Ya. Setuju Yesus bertuhan. Siapa? Hah? Ya, jadi masalahnya Yesus dari siapa, mana saya kalau tanya? dia bertuhan? Gitu loh. Masalahnya Bentar, Bang Iva, Jacqueline, Anda kan sinyalnya jelek. Ini ada Bang Daniel nih. Gantian nama Bang Daniel dulu ya. Jadi. Oke. Jadi. Apa Bang pertanyaannya, Bang?
Yesus bertuhan, terus Tuhannya Yesus siapa? Baca Matius 11:25 Bang. Siapa Tuhannya? Iya dibaca aja. Matius 11:25 Bang. Coba kamu yang baca Pak. Siapa Tuhannya? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa Siapa Tuhannya Bang? Siapa Bapa. Hah? Bapa. Iya, siapa namanya? Bapak itu adalah Bapa. Iya, siapa Nah, namanya? itu dibetulkan sama Iva Jacqueline tuh. Iya, Bapa. Yesus. Berarti Tuhannya Yesus bukan Allah. Bapaknya Bukan itu Allah ya. Yesus. Bapak ya. Aduh. Gantian dong kalau ngomong dong, Bang Jacqueline. Gimana Bang? Berarti Tuhannya Yesus Bapak bukan Allah kan? Allah itu Bapak itu Allah juga Bang. Nah, Allah Tuhan. Moto ayatnya Allah itu Bapa. Iya, Allah Tuhannya Yesus Allah ya. Iya. Kalau Tuhannya Bapak siapa? Allah. Kenal sama Allah nggak? Kenal. Ini maksudnya apa ya? Sejak kapan kenal? Ini entah kemana-mana ini orang ini. Enggak. Kita bahas dulu ini Bang. Anda tadi berkata, apakah Yesus bertuhan? Saya jawab iya. Saya simpan. Kamu kan bilang Aja kamu Tuhannya kenal si sama Daniel Tuhan. ini siapa Ini gitu Sugi? kemana-mana sih ini orang ini. Enggak. Coba kita bahas ini loh Yesus ini. Jangan lari ke saya. Ngapain bahas diri saya? Nggak perlu. Kena kan? Apa sih? Kamu beri pertanyaan kepada kami kembalikan pertanyaan kamu yang Kau yang bisa. bodoh. Ah, banyak kali. Udah turunin ini nggak jalur nih debatnya nih. Coba sama Ivan aja. Udah nggak jalur nih orang ini. Debat yang dibahas Yesus larinya yang dibahas saya gimana sih? Udah. Fokus ke Yesus. Apakah Tuhannya Bapak itu Allah? Iya saya jawab. Mau tahu ayatnya saya kasih kalau mau. Misalnya di mana? Yohanes 20 ayat 17. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Berarti Bapak itu adalah Allah. Kan begitu. Di dalam Matius 23, jangan menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Yesus bukan Bapa. Terus. Betul, saya setuju. Saya setuju sama Bapak loh. Jadi Setuju kan? permasalahannya gimana? Dari tadi kita berputar-putar nih loh Pak ya. Loh, yang saya buktikan Yesus itu punya Tuhan. Saya bawa ayat banyak sekali. Nah, kalau Yesus itu punya Tuhan, artinya dia bukan Tuhan. Mustahil orang yang bertuhan adalah Tuhan itu sendiri. Secara akal sehat, Bang. Pak. Oh Pak, dari tadi saya udah menjelaskan sama Bapak itu. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Itu tadi itu merujuk kepada dia loh Pak ya. Bapak kepada Bapak. Itu loh Pak. Tapi itu kan sudah saya jawab tadi, Bang. Itu kan sudah saya jawab, Bang. Itu nama yang sudah dipersiapkan oleh Bapak yang akan diberikan kepada Yesus. Dan bukan cuma Yesus saja yang namanya sudah dipersiapkan. Ismail namanya dipersiapkan. Ishak namanya dipersiapkan. Ya. Yesus namanya dipersiapkan. Gak ada masalah itu. Emang apa masalahnya, Bang? Namamu itu siapa? Namamu itu nama siapa? Namamu itu siapa itu? Siapa namamu itu? Emang namanya Tuhan Sang Pencipta itu Yesus, Bang? Enggak. Bentar. Emang namanya Tuhan Sang Pencipta? Oke. Oke. Berarti menurut Anda namanya Sang Pencipta itu Yesus? Aduh. Berarti nama Sang Pencipta itu Yesus? Iya, betul. Iya. Coba carikan di Perjanjian Lama di mana namanya Sang Pencipta Yesus, Bang. Nah iya kan kita harus ada pembuktian, Bang. Nih saya bukakan ya. Yohanes 17, kita baca baik-baik. Bentar. Yohanes 17 ayat 12. Ini Anda salah kaprah dalam memahami ini, Bang. Itu nama yang sudah dipersiapkan, bukan namanya Tuhan itu adalah Yesus. Bentar ya, oke saya baca Bang. Dengar ya. Kita Pak belajar kita. Jadi, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu.
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Nih, jadi antara nama Yesus dan nama Bapa itu kembar, sama-sama Yesus namanya, Bang. Sama-sama Yesus namanya, Pak. Itu merujuk kepada Bapa namanya. Oke, berarti nama Bapa itu Yesus. Aduh, Bang, berarti nama Bapa itu Yesus. Coba carikan di perjanjian lama nama Bapak Yesus, Bang. Itu perjanjian lama sama perjanjian baru beda, Pak. Itu Gini, coba tentang bentar Bang, gantian Bang ya, biar enak, biar didengar orang enak Bang ya, gantian ya. Di sini dikatakan begini, ya, selama aku bersama-sama, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka. Aduh, gantian lah Bang, gantian lah, biar enak, biar didengar orang enak Bang. Aduh, tahu Bang, tahu. Saya tahu. Ya, makanya itu, mari kita cari. Mari kita buktikan apa benar namanya Bapak itu Yesus. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang tunjukkan kepada saya bahwa namanya Bapak itu Yesus di mana? Ayo pembuktian. Kalau Bapak mencari kayak gitu, itu jauh berbeda. Kenapa aku bilang kayak gitu loh? Gini loh. Itu mengenalkan nama Tuhan. Aduh. Apa ketawa? Lah gimana? Kita kan harus ada pembuktian, Bang. Tidak bisa namamu itu dulu, misalnya saya Sugiono kan. Nama kecil saya itu Eka Putrawanto. Ya kan? Di mana ada nama Eka Putrawanto? Dilihat dari kartu kelahiran saya, Bang. Nama saya dulu itu Eka Putrawanto, Bang. Nah, sekarang ini katanya nama Bapak itu Yesus. Coba kau buktikan kepada saya bahwa nama Bapak Yesus, Bang. Nggak ada dulu. Salahnya Dukcapil nggak ada dulu, zaman dulu Dukcapil nggak ada salahnya. Nah iya, berarti ini hanya klaim. Hanya klaim, Bang. Bukan klaim, Pak, memang nyata. Nah, kalau bukan klaim, di mana pembuktiannya? Kalau itu bukan klaim, tolong buktikan. Harus ada pembuktian. Kalau cuma ngomong tanpa bukti namanya klaim. Ayo buktikan. Gini loh, Pak. Kita tahu sama memperpanjang berbelit-belit masalah. Ini judul yang kita bicarakan ini Yesus bertuhan loh. Bapak, iya betul, Yesus bertuhan. Ini Yesus bertuhan kita bicarakan loh. Saya akui itu. Bapak bertanya Yesus bertuhan, saya bilang iya. Iya, makanya kalau Yesus itu bertuhan, apakah dia adalah Tuhan? Iya, kan saya bertanya. Nah, berarti ada Tuhan bertuhan. Bukan ada Tuhan. Kan saya mereka itu sama nama. Iya. Ada tadi udah menjawab. Yesus itu bertuhan. Sekarang Yesus itu bertuhan, ya kan? Yesus itu juga Tuhan. Anda bertuhan ke Yesus, Yesus bertuhan ke Bapa, kan begitu? Itulah makanya kami itu, Pak. Itu dibilang itu Allah Tritunggal. Itulah dibilang aku dan Bapak. Oke ya. Itu Bapak nggak akan ngerti kalau nggak dapat Roh Kudus. Gitu loh. Saya bilang aja jujur sama Pak. Gitu loh. Bapak, Bang, Anda jangan sok, Bang. Anda jangan sok ngaku kena, Bang. Tunggu ya. Anda jangan sok ngaku kenal Roh Kudus. Para murid aja nggak kenal Roh Kudus, Bang. Mau tahu ayatnya, Bang? Ya betul. Mau tahu ayatnya? Betul, tapi para murid aja nggak kenal Roh Kudus, Bang. Betul. Anda sok kenal Roh Kudus. Bentar. Anda sok kenal Roh Kudus. Betul. Tapi para murid aja nggak kenal Roh Kudus. Mau tahu ayatnya? Betul. Mau tahu ayatnya? Saya tahu, bukan saya tahu. Tahu saya baca. Nah, kalau para murid saja, Bang, kalau para murid saja tidak kenal Roh Kudus, dari mana Anda kenal Roh Kudus? Itulah Pak, kepribadian kita sama Tuhan itu. Nah, kan, nggak jawab lagi kan, kabur lagi kan. Aduh. Kabur lagi Pak. Ini Bang Iva, sinyalmu jelek kali Bang. Aduh.
Coba Anda diam dulu Bang. Anda diam dulu gantian sama Laskar Kristus. Bentar dulu Bang ya. Suaramu jelek kali Bang. Terputus-putus Bang. Jadi. Coba ganti dulu. Ini kok penonton di saya semakin menurun nih, kenapa ya? Tolong diperbaiki suaranya katanya. Bentar. Waalaikumsalam, Mbak Yu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin promo sebentar Ustadz Arif, semua guru-guruku izin promo. Ini channel YouTube Natalia Iriani lagi rawat jalan ya. Iya. Jadi sekarang aku lebih fokus ke channelku yang baru, channel keduaku. Nama channelnya Hijrah Khadijah. Izin promo bentar ya Ustadz ya. Ini. Nah, ini subscribernya baru 10 ya, alhamdulillah ya, baru 10. Teman-teman bantu ya, teman-teman subscribe. Ini sekarang lagi live. Nah, ini live Ustadz Sugi ya, yang live sekarang ini di Komalnya Ustadz Arif. Ini sekarang lagi live di channel YouTube Hijrah Khadijah. Ini channel YouTube-nya Natalia Iriani yang kedua ya, karena channel YouTube yang pertama sedang rawat jalan, jadi sedang ngajuin banding ya. Doain lancar ya teman-teman ya, supaya channel YouTube Natalia Iriani bisa lancar, bisa kembali beraktivitas seperti biasa, nggak ada halangan lah, nggak ada kendala lagi. Yaudah, monggo dilanjut teman-teman, mohon dukungannya ya dan doanya juga. Makasih banyak semuanya. Dilanjut. Makasih. Oke, ternyata tadi di YouTube saya suaranya tuh jelek banget, kemerosok. Alhamdulillah sekarang sudah bagus lagi ya. Mohon maaf ya saudaraku yang di YouTube, tadi saya tidak mengontrol suara karena saya lagi diskusi. Jadi kan suara PC saya matikan, nggak saya dengar gitu. Jadi yang saya dengar itu yang di TikTok ini. Ya mohon maaf ya, di bawah silahkan kembali lagi ke channel ke channel Bible Berjalan, udah bagus ya. Himbauan saya kepada saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, tolong ditonton channel-channel terutama yang narasumber yang memiliki channel ya. Para narasumber ada Ustadz Tata, ada Mbak Natalia, ada saya ya. Ini kayaknya 3 orang nih yang punya channel. Tolong ditonton channel-channel yang terutama yang punya narasumber. Jangan tonton channel-channel yang tidak jelas orangnya, yang tidak pernah memperkenalkan dirinya, nggak pernah silaturahmi dengan kita. Ya, mereka itu hanya makan dari apa yang kita hasilkan, tapi tidak pernah mengucapkan rasa terima kasih. Sebagai orang Islam, seharusnya itu punya adab. Ya, punya adab. Minta izin, kita izinkan kok.